Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Tina berharap anak-anak semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Berjumpa kembali bersama dengan Bu Tina. Hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, kebersamaan dalam keragaman. Muatan pelajaran IPS. Kompetensi dasar yang kita pelajari pada hari ini adalah KD 3.2. Mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia, serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Tujuan pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan keragaman yang ada di Indonesia. Tujuan yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengertian identitas bangsa dan Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman di Indonesia. Keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sangatlah indah. Bentuk-bentuk keragaman di Indonesia antara lain keragaman suku bangsa, keragaman agama, ras, bahasa daerah, rumah adat, pakaian adat, musik tradisional, senjata tradisional, upacara adat, dan tradisi budaya. Lagu dan tarian daerah, serta permainan tradisional. Adanya keragaman ini menjadikan Indonesia dikagumi oleh negara lain, karena warga negaranya dapat hidup rukun saling berdampingan walaupun memiliki perbedaan budaya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua, membuat warga negara Indonesia merasa bertanggung jawab untuk menjaga persatuan bangsa. Bentuk-bentuk keragaman di Indonesia antara lain, yang pertama adalah keragaman suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Contoh suku bangsa yang ada di Indonesia antara lain suku Nias, suku Dayak, dan suku Dani. Bentuk keragaman yang kedua adalah keragaman bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Bahasa yang digunakan setiap suku bangsa berbeda-beda. Berikut contoh bahasa daerah. Bahasa Batak berasal dari Sumatera Utara. Bahasa Sunda berasal dari Jawa Barat. Bahasa Betawi dari DKI Jakarta, bahasa Jawa berasal dari Jawa Tengah. Keberagaman ketiga adalah rumah adat. Setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda-beda. Contohnya adalah rumah joglo dari Jawa Tengah, rumah gadang dari Sumatera Barat, dan Honai dari Papua. Keragaman tarian. Tari adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh dan iringan musik. Contoh tarian di Indonesia antara lain tari kecak dari Bali, tari saman dari Aceh, dan tari jaipong dari Jawa Barat. Bentuk keragaman yang kelima adalah keragaman pakaian adat.
Pakaian adat merupakan pakaian khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam acara adat. Contoh pakaian adat antara lain dari Jawa Tengah adalah baju beskap dan blangkon. Daerah Istimewa Yogyakarta, surjan dan blangkon. DKI Jakarta, jas tutup dan destar. Riau, baju teluk belanga. Sumatera Utara, ulos dan sabe-sabe. Keragaman yang keenam adalah keragaman senjata tradisional. Senjata tradisional ini biasanya digunakan sebagai pelengkap pakaian adat. Contoh senjata tradisional antara lain golok atau parang dari DKI Jakarta, kujang dari Jawa Barat, keris dari Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, celurit dari Jawa Timur, rencong dari Nangro Aceh Darussalam. Keragaman yang ketujuh adalah keragaman alat musik tradisional. Setiap provinsi memiliki alat musik tradisional yang berbeda, anak-anak. Contoh alat musik tradisional antara lain gamelan Jawa Tengah, angklung dari Jawa Barat, kolintang dari Sulawesi Utara, sasando dari Nusa Tenggara Timur, tifa dari Maluku dan Papua, saluang dari Sumatera Barat. Keragaman di Indonesia menjadi salah satu unsur pembentuk identitas bangsa. Identitas bangsa adalah ciri atau jati diri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang membedakan dengan ciri bangsa lain. Contoh identitas bangsa adalah lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Pada lambang negara Indonesia terdapat semboyan negara yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika menjadi pemersatu bangsa Indonesia yang memiliki banyak keragaman. Nah, anak-anak, setelah tadi anak-anak mendengarkan penjelasan dari Bu Tina, sekarang Bu Tina ingin mengajak anak-anak untuk berlatih. Ada 5 soal, silahkan dikerjakan dengan teliti ya anak-anak. Soalnya ditulis ya. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat ya anak-anak. Terima kasih.